Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du fa usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi sirri wal alan fa ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitus Sakinah dan seluruh takmir yang lain yang tidak saya sebut satu persatu. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh. Yang saya hormati, saya cintai seluruh hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir di masjid kebanggaan kita ini dalam rangka yang pertama adalah silaturahim, yang kedua dalam rangka niatan baik ingin saling maafkan atau halal bihalal terkait dengan datangnya bulan Syawal, meskipun sudah pada hari-hari akhir pada bulan Syawal. Saya kira lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya. Semoga termasuk kita semua sampai di hari kemudian nanti. Selanjutnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Baitus Sakinah dan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan uraian halal bihalal
pada sore hari ini, dengan harapan semoga apa yang akan saya sampaikan bisa memberi manfaat kepada kita semua pada khususnya, dan kepada masyarakat yang lainnya yang kebetulan karena satu dan lain hal mereka tidak sempat hadir di sore hari ini. Para bapak dan para ibu yang saya hormati, tidak akan ada acara halal bihalal kalau tidak ada Idul Fitri. Betul Bapak Ibu? Dan tidak akan ada Idul Fitri kalau tidak ada ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi ketiga-tiganya adalah sangat berkaitan. Pertama adalah puasa di bulan Ramadan, yang kedua adalah Idul Fitri, kemudian disambung dengan tradisi masyarakat Jawa Tengah pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, yaitu menyelenggarakan acara halal bihalal. Dalam sebuah sabdanya Allah mengatakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Tidak hanya sempurna bulannya, bilangannya, tapi insya Allah Bapak Ibu juga sempurna ibadahnya. Leres Bu? Puasa di bulan Ramadan sudah diamalkan dengan sebaik mungkin. Sholat tarawih juga sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Juga zakat fitrah dan sedekah sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, setelah kita menyelesaikan pelaksanakan ibadah Ramadan dengan berbagai macam rangkaian amaliyah yang lain itu tadi, maka kemudian kita diperintah oleh Allah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan asma Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memberikan ajaran atau petunjuk kepada kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu, ajaran Islam. Setelah kita melakukan amaliyah yang begitu berat dan kita sudah dinyatakan sukses karena sudah menyempurnakan sebagaimana saya sebutkan di atas, maka sebagai muslim kita tidak boleh takabur, tapi kita harus tetap merasa bahwa kita itu kecil, kita itu rendah. Yang agung, tinggi dan besar, maha agung hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa ditarik dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Kalau kita ini sudah sukses dalam menjalankan suatu tugas, apakah tugas kedinasan di mana kita bekerja, atau tugas-tugas kerumah tanggaan, atau kita sudah menjalankan suatu misi-misi tertentu, seperti anak kita sukses dalam bekerja, sukses dalam kuliah, ya, kita mendapatkan keuntungan atau laba dalam berdagang dan sebagainya, kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tetapi diperintahkan untuk tetap mengagungkan asma Allah dan harus tetap merasa diri kita sangat-sangat kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita sukses, kita berhasil itu tidak lain adalah karena pertolongan dari Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan itu dari Allah, ya, dan kemenangan itu sudah dekat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW
dikejar-kejar akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Kemudian misi dakwah beliau terus berjalan dengan di bawah ancaman orang-orang kafir Quraisy. Nabi kemudian diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Leres Bu? Di Madinah Nabi membangun masyarakat Madani, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun Nabi kemudian kembali ke Mekah dalam rangka ingin menjalankan haji dan ingin berdakwah kepada masyarakat yang semula menolak Nabi, yaitu masyarakat Mekah. Masya Allah, atas izin Allah Rasulullah membawa beribu-ribu jamaah. Ada yang menyebutkan kurang lebih 10.000 jamaah. Nabi mendatangi di kota Mekah. Orang-orang kafir Quraisy yang semula menentang Nabi itu ada rasa takut kepada Nabi. Sampai akhirnya saat itu mereka takluk dan disebut dengan Fathul Makkah. Leres Bu? Fathul Makkah itu artinya terbukanya kota Mekah, kemenangan Nabi atas orang-orang kafir Quraisy yang semula itu menolak Nabi. Tetapi Nabi saat itu tidak sombong. Nabi justru memberikan ampunan kepada seluruh masyarakat. Siapa yang masuk di Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk di rumahnya sendiri dan menutup pintunya dia aman. Siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan itu musuh Nabi saat itu sebelum masuk Islam, adalah aman. Luar biasa. Dan siapa yang masuk Islam dia aman. Setelah itu Nabi Muhammad SAW tidak takabur karena dibimbing oleh Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Luar biasa ini Bapak Ibu, ajaran Islam. Nabi tidak dendam, Nabi tidak marah, Nabi tidak meluapkan kemarahannya kemudian membalas atau balas dendam, tapi Nabi justru diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, setelah kita berpuasa 1 bulan dengan dengan berbagai amal-amal yang dilakukan itu tadi, setelah sukses kita mengagungkan asma Allah antara lain dengan takbiran. Betul Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saat itu semacam itu tanda bahwa kita sebagai hamba Allah yang tawadhu, yang merendahkan diri di hadapan Allah dan di hadapan sama manusia. Kita hanya mengagungkan Allah meskipun kita sukses dalam melakukan suatu perjuangan. Bapak Ibu, inilah dalam penelitian seorang profesor doktor yang bernama Profesor Dr. Abdul Muti MED mengatakan dalam penelitiannya bahwa di Idul Fitri itu ada sebuah keindahan. Maaf, ada beberapa keindahan, ada 5 keindahan. Satu diantaranya adalah keindahan spiritual. Coba Bapak Ibu, ketika malam takbiran setelah kita menjalani puasa 1 bulan, ada keindahan di benak kita apa tidak? Ada keindahan spiritual. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak kita yang belum mudik, rasanya kita teringat anak kita. Kita teringat keluarga yang sudah meninggal dunia. Kalau kita masih punya orang tua, kita belum sempat sowan atau belum sampai di rumah, juga pikiran kita ada di sana. Ini luar biasa. Itu yang namanya keindahan spiritual. Lebih daripada itu Bapak Ibu, kita menjalani ibadah puasa bersama-sama.
satu keluarga, satu kampung yang muslim begitu ya, sekantor yang muslim. Malam hari kita bersama-sama menjalankan ibadah tarawih, kemudian ada tadarus bersama, setelah itu kita membayar zakat dan zakat fitrah. Ada kenikmatan, ada keindahan spiritual kita yang itu nyuwun sewu mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak melakukannya. Sebagai contoh saya ilustrasikan di sini Bapak Ibu nyuwun sewu ya, dulu negara kita dijajah oleh Belanda 360 tahun bahkan mungkin lebih. Hidup dalam penjajahan bagaimana Bapak? Konon bapak-bapak kita yang dulu menjalani di masa penjajahan itu merasa sedih, merasa susah ya, segalanya diatur dengan aturan-aturan yang memihak kepada penjajah ya. Kemudian kok ada pengumuman Indonesia merdeka. Pada saat itu jam 10 pada hari Jumat Legi pada bulan Ramadan, Bung Karno mengumumkan Indonesia merdeka. Luar biasa, nenek-nenek kita, kakek kita yang dulu dijajah itu, begitu ada pengumuman kemerdekaan, ada keindahan spiritual, ada kenikmatan batin yang luar biasa. Gimana Bu? Tapi berbeda dengan kita, yang kita lahir sudah menerima kemerdekaan. Insya Allah yang ada di sini semuanya begitu lahir sudah merdeka Indonesia. Kadangkala kalau kita itu upacara 17-an di alun-alun, mungkin kepanasan sedikit saja baru setengah jam, kita sudah merasa gelisah. Mungkin kita sudah mencari pelindung, koran ada di atas kepala kita. Sementara para veteran Angkatan 45 yang sudah sepuh, dia masih kokoh berdiri ya, tidak merasakan letihnya, tidak merasakan payahnya karena kepanasan, karena dia merasakan nikmatnya kemerdekaan dibandingkan ketika mereka dulu berperang merebut kemerdekaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama keindahan apa Bu? Keindahan spiritual, kenikmatan spiritual. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di hari Idul Fitri itu ada namanya keindahan moral. Nah, di sini di mana masing-masing kita Bapak Ibu itu merasa kalau kita itu bersalah. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, apakah pada malam hari raya atau pada hari raya tanggal 1 bapak-bapak minta maaf kepada ibu-ibu sebagai suami apa tidak Pak? Apa ibu-ibu yang minta maaf duluan? Ngaku saja. Biasanya yang minta maaf duluan ibunya atau bapaknya ini? Ibu-ibunya ya. Padahal nyuwun sewu bapak itu sebenarnya banyak salah loh. Ya. Tapi karena ketawaduan ibu-ibu kepada suami, kepada ayahnya anak-anak, maka kemudian minta maaf dulu saja sambil menangis gitu ya. Maaf Bu, kalau saya dulu yang sering minta maaf ya Bu, 1 tahun ini saya bergaul dengan ibu barangkali banyak salah, banyak luput, banyak lupa, saya minta maaf. Itu saya menjawab, saya maafkan Pak, tapi besok jangan diulangi lagi, katanya gitu. Yang mana mau diulangi, jangan diulangi lagi. Nah Bapak sering meninggalkan terus kok. Saya memang sering kesana kemari kok. Kalau yang itu maaf ya, tidak ada tawar menawar kata saya. Memang tugas sebagai mubaleh kan. Luar biasa Pak. Meskipun mereka itu orang tua, dimintai maaf oleh anak kecil pun pasti akan ngelenggono. Sama-sama mbok demu juga banyak kesalahan. Semoga kamu anak muda memaafkan mbok gedenya. Bayangkan Bapak, datang silaturahmi, kemudian minta maaf, kemudian minta doa kepada pini sepuh, kemudian pini sepuh itu memberikan maaf, kan gitu ya, dan juga mendoakan si muda-muda tadi. Coba kita sowan ibu kita duduk di depan ayah ibu kita,
kemudian kita minta maaf kepada beliau, dan ibu ayah kita mendoakan kebaikan bagi kita. Padahal bapak ibu kita baru saja menjalani ibadah puasa, baru saja menjalani sholat malam 30 hari penuh, baru saja senantiasa membaca Al-Quran dan senantiasa sedekah dan infak, mendoakan anaknya di hari yang fitri. Kira-kira doanya dikabulkan? Saya husnudzon yakin dikabulkan oleh Allah. Karena satu, doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah. Dua, doanya orang tua kepada anaknya dikabulkan oleh Allah. Kemudian doa seorang musafir dikabulkan oleh Allah. Kemudian doa ketika perang berkecamuk, ya, dikabulkan oleh Allah. Kemudian, ya, doa seorang kepada orang lain, di mana orang lain yang didoakan itu tidak tahu kalau sedang didoakan. Kemudian yang selanjutnya adalah doa orang yang dianiaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak boleh menganiaya kepada orang. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah kalian kepada doanya orang yang dianiaya. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena di antara doa itu dengan Allah tidak ada penghalangnya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis diceritakan oleh Rasulullah, termasuk orang itu muflis, termasuk orang itu bangkrut, meskipun dia punya pahala sholat, punya pahala zakat, punya pahala haji, punya pahala berbagai macam amalan, tetapi dia dulu pernah memakan harta saudaranya tanpa izin, dia telah mengumpat saudaranya, dia telah memukul saudaranya, bahkan membunuh saudaranya, dan belum sempat minta maaf, belum minta kehalalannya, maka dia termasuk orang yang bangkrut. Na'udzubillahi min. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang yang dizalimi itu protes di hadapan Allah. Hadisnya begitu. Wahai Allah, orang ini jangan dimasukkan surga lebih dulu, karena dulu dia pernah punya kesalahan dengan saya, belum sempat minta maaf. Sekarang saya tuntut di sini. Kemudian ya pahalanya diambil, diberikan kepada si penuntut. Masih ada lagi seorang yang menuntut. Terus begitu sampai akhirnya ini pahalanya habis, masih ada yang menuntut. Akhirnya kesalahan orang yang menuntut terakhir itu diberikan kepada orang yang berbuat zalim itu, summa turihat ilan nar, kemudian orang itu dicampakkan di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah orang-orang yang bangkrut. Rumangsane mereka beramal kebaikan, tapi juga mereka pernah berbuat zalim kepada sesama, akhirnya tidak dapat pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, sangat penting kita saling maaf memaafkan. Syukur belum minta maaf sudah kita maafkan. Setuju mboten Bu? Sebab dalam ayat di situ wal afina aninas, orang-orang yang akan masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu antara lain adalah orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Dalam ayat justru memberi maaf, tidak minta maaf. Tidak perlu kita menunggu orang lain minta maaf kepada kita. Kita harus sudah memaafkan terlebih dahulu. Coba Bapak, kalau kita kembali kepada riwayat Nabi, Rasulullah SAW setiap akan berangkat ke masjid ada yang meludahi. Setiap pagi Bu, diludahi. Kemudian suatu hari yang meludahi itu prei, ya, meludahi kok prei ya. Kemudian Nabi bertanya kepada orang sekitar, biasanya setiap hari di sini ada seorang, sekarang kemana? Oh dia baru sakit. Wahai Tuan,
Kemudian Nabi minta ditunjukkan rumahnya. Kemudian Nabi membawa oleh-oleh ya dari rumah. Kemudian mendatangi orang yang kemarin sering meludahi itu, dan oleh-olehnya diberikan. Nabi tidak dendam. Kalau kita gimana kira-kira Pak? Diludahi seperti itu mungkin kita marah ya. Rasulullah tidak, dia sakit malah dibesuk. Besuknya tidak hanya pakai kata-kata sabar, tapi juga membawa oleh-oleh. Luar biasa Rasulullah SAW. Ini penting menjadi teladan kita. Maka kemudian Bapak Ibu, para ulama tempo dulu di Indonesia ini, para penyebar agama Islam, setelah kita ini beres urusannya dengan Allah, karena orang yang berpuasa itu yang dijalani dengan penuh keikhlasan akan menjadikan orang tersebut terbebas dari dosa dan kesalahan kepada Allah. Maka kemudian diteruskan mohon maaf kepada sama manusia, sehingga hablum minallah, tali dengan Allah, hubungan dengan Allah ini menjadi baik karena kita tidak ada dosa, dan hubungan sama manusia menjadi baik karena sesama kita akan tercipta suatu keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu keindahan yang keberapa Pak? Keindahan yang kedua, keindahan moral, saling maaf-maafkan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ada keindahan yang ketiga, yaitu keindahan sosial. Masya Allah Bapak Ibu, di saat Idul Fitri dan beberapa hari kemudian, rumah-rumah kita buka lebar-lebar. Di atas meja-meja kita penuh makanan. Ya betul Mbak. Tupperware atau toples Bu sekarang Bu, modelnya Bu. Ada Tupperware, ada toples, macam-macam terisi roti. Ada bread mereknya Munde, isinya rengginang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Itu adalah bukti bahwa umat Islam itu sangat solider. Siapapun yang datang di situ tidak akan ditanya yang macam-macam. Pokoknya begitu datang minta maaf dimaafkan, kemudian makannya tersaji untuk mereka. Malah ada yang nareni, adik ngersakaken teh tawar napa teh manis. Di asan jawab, kula nyuwun THR mawon. THR. Masya Allah ya, luar biasa. Bahkan ada tamu yang kesasar, tidak tepat tujuannya pun tetap diterima dengan baik. Ada kasus di daerah Kendal itu, ada suami istri bersama 4 anaknya bertamu keliru. Seharusnya akan bertamu ke rumah A, keliru ke rumah B. Oleh yang punya rumah B itu atau si B itu tidak kemudian bertanya kamu siapa, tidak, tetap diladeni dengan baik, disuruh minum, disuruh makan nyamliannya, kemudian disuruh makan ke dalam. Monggo kula aturi dahar wonten ngebet. Setelah itu sebelum pamit anak-anaknya disangoni 50-50, 200.000, lumayan. Kemudian mereka pamit geser. Setelah orangnya tidak kelihatan, si bapak bertanya kepada ibu, kepada istrinya, Bu, tamu panjenengan kae piyantun pundi? Candi kok aku urung ngerti. Kata ibu, tak kira tamune bapak, tak kira keluargane bapak. Ora, aku ora ndek keluarga kae. Wong loro do sawang-sawangan. Oh menawa nek anake kancane anake
Anake takoni, "Nang, kae kancane sampean?" "Mboten Pak, kula mboten gadah tamu nika." Coba, tamu keliru saja dihormat dengan sebaik-baiknya. Beberapa hari kemudian si A yang harusnya dituju itu datang di rumahnya B. "Pak, kemarin ada tamu orang ini. Itu sebetulnya mau ke tempat saya. Ternyata ke tempat Bapak ya. Terima kasih sudah dihormat dengan sebaik-baiknya." Itulah keindahan sosial yang mungkin hanya ada pada tuntunan kita, agama kita. Dan itu terbuka, open day, sehari penuh. Sampai mungkin kalau orang tua-tua di masyarakat desa itu sampai repot melayani teman anak-anak muda yang berdatangan itu. Kemudian yang keempat ada keindahan, namanya keindahan kultural, keindahan budaya, seperti budaya mudik. Terus Bapak Ibu, ada budaya mudik di mana orang-orang dari Jakarta setelah 1-2 tahun tidak pulang megake di saat hari raya. Ada yang nyewa bis bareng-bareng, ada yang disewakan bisnya oleh perusahaannya, ada yang naik kereta api, ada yang naik pesawat, ada yang pakai sepeda motor. Padahal sepeda motor satu ditumpai oleh suami istri plus 2 anak, masih bawa barang-barang. Itu hanya akan bertemu dengan keluarganya di daerah, dan mereka merasa bangga manakala bisa pulang membawa oleh-oleh untuk keluarganya. Si ayah dan si ibu juga merasa senang kalau anaknya pulang, apalagi rumahnya besar, anak cucu pada pulang, tersedia macam-macam makanan yang diingini, yang disenangi oleh anak cucunya, pelatarannya lebar, halaman rumahnya lebar, semua anaknya, 5 orang anak pulang bawa mobil semua. Wah, gimana Bu? Masalah mobilnya nyarter nomor 2, bawa mobil, gembira orang tuanya. Setiap ada tamu yang datang, dibilangin, "Itu anak saya yang di Surabaya, itu anak saya yang di Jakarta, itu anak saya yang di Kalimantan, ini anak saya yang di mana dipamerkan. Ini baju saya ini diberikan anak saya ada di sana, dipamerkan." Itu karena ada kebanggaan. Seandainya anak 5 tidak pada pulang semua, orang tuanya mungkin ngersul, "Alah, wong kolo-kolo bodohe ke ora mulih." Coba Bapak Ibu, dengan adanya mudik, sekian juta orang dari Jakarta, dari luar Jakarta, dari luar pulau datang ke Temanggung ini atau di Jawa Tengah, itu akan ada dampak positif bagi peningkatan atau peredaran ekonomi di Temanggung. Yang semula tidak laku dagangannya menjadi laku dagangannya. Kemudian yang selama ini kangen dengan teman-temannya, bertemu dengan teman-temannya, mereka akan bernostalgia, Bu. Kalau saya tidak pernah merasakan mudik karena saya hidup lahir di situ, hanya meninggalkan desa itu hanya ketika kuliah saja. Tapi setelah itu kemudian menetap di rumah sendiri sehingga tidak merasakan nikmatnya mudik. Tapi teman-teman yang mudik itu Pak, itu ada kenikmatan. Bertemu dengan temannya ketika kecil, sama-sama mencari jangkrik, ya. Bertemu dengan temannya yang sama-sama ngelangi di kedung mana. Bertemu dengan teman-teman ketika kecil dulu, nyun sewu kalau di desa ya, nyolong pakel milik tetangganya, ya. Bertemu dengan teman-temannya ketika dulu sama-sama memet di sungai mana. Itu kemudian kerinduan itu diungkapkan kembali di depan teman-temannya sehingga seakan-akan mereka terlahir kembali. Itu menjadi fresh ketika pulang lagi ke tempat kerja, maka akan timbul atau akan ada suasana baru dan itu menambah semangat dalam bekerja. Itu berdasarkan penelitian semacam itu Bapak Ibu. Luar biasa, ya.
budaya mudik itu bagi saya baik-baik saja, karena akan ada keakraban persaudaraan di daerah masing-masing, akan menghidupkan ekonomi di daerah di mana mereka mudik, dan di sana akan melahirkan suatu sikap fresh lagi setelah mereka kembali ke tempat kerjanya. Hadirin yang saya hormati, ini saya melihat di TikTok, ya, ada seorang suami istri, 5 orang anaknya pulang ketika berhari raya, hari raya. Masing-masing anak itu ninggali uang 2 juta sama ibunya. Lumayan ya, berapa Bu? 10 juta. Begitu anak-anaknya pada pulang, ibunya menangis. Ayahnya menegur, "Mengapa kamu nangis mendapat uang 10 juta?" "Ya, saya nangis. Kok anak kita hanya 5? Seandainya anak kita 15, saya mendapatkan 30 juta," katanya. Itu kata TikTok. Artinya apa? Di sana ada suasana keindahan antara ayah, ibu, anak-anak. Kalau ada yang belum pulang, mungkin ibu menangis mendengar suara takbir itu, takbiran. Jangan-jangan anakku tidak pulang itu karena tidak punya uang. Jangan-jangan anak saya hidup keserakat di sana sampai hari raya saja tidak pulang. Mas Hasan pulang ya, kebangetan orang. Itu namanya keindahan apa Pak? Keindahan budaya atau kultural. Itu luar biasa, ada pesan-pesan moral yang luar biasa. Kemudian yang kelima adalah keindahan estetika. Dimana kalau bapak ibu itu melihat di kampung-kampung, mungkin di kota juga ada, bahwa menjelang hari raya, bahkan jauh sebelum hari raya, kira-kira tanggal-tanggal setengah bulan Ramadan, itu masyarakat sudah membuat lampu hias. Gimana? Saja ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Itu menambah keindahan kampung. Ya, itu keindahan estetika. Rumah-rumah pada dicat, sudah ada istilah ngelabur sekarang, dicat. Pakaiannya menjadi pakaian yang baru. Mobil yang sudah tidak begitu pantas untuk silaturahmi, mobilnya ganti. Ada juga yang mengganti istri. Ada apa enggak Pak? Tidak ya, tidak. Ya. Itu luar biasa keindahan estetika di situ. Sehingga kalau kita amati Bapak Ibu, dari masuk Kali Teguru itu perbatasan antara Kendal dengan Temanggung di Bejen, sampai di Kali mana? Telon sana ya, perbatasan Piring Surat dengan Semarang dengan mana? Magelang itu, Kaliampu terus ke sana. Itu pada tanggal 1, 2, 3 bulan Syawal itu hampir semuanya orang berjalan itu nganggo pakaian baru. Coba Bapak Ibu, kalau ada seorang anak sowan kepada ibunya dan ayahnya di hari Lebaran, kok pakai pakaian yang dipakai 3 tahun yang lalu masih dipakai, kira-kira gimana Pak? Nggih mboten napa-napa Pak Kiai, nggih mboten napa-napa. Nanti ibunya pasti akan berkata begini, anak saya ini apa miskin ya? Kok 3 tahun pakaiannya tidak ganti. Saya lihat kok pakaiannya itu saja. Anak-anaknya juga tidak diganteni sampai pakaiannya sudah medet-medet. Janu-janu anakku tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk anak-anaknya. Dalam sebuah ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hai orang yang beriman, berpakaian kalian dengan pakaian yang indah-indah setiap Anda akan ke masjid. Jadi kalau kita akan sholat di masjid, diperintahkan untuk berpakaian yang indah, yang baik.
Saya tanya pada Bapak Ibu, masjid itu tempat berkumpulnya orang banyak apa tidak, Bu? Ya, tempat komunitas. Itu namanya social gathering, ya, kumpulan orang banyak. Atau family gathering. Kalau kita di rumah banyak teman, banyak saudara yang datang, sebaiknya berpakaian yang paling pantas dipakai. Tidak hanya di masjid, setiap kita bertemu dengan saudara-saudara kita pakaiannya masjid. Coba kalau Bapak Ibu pakai pakaian sudah diberi minyak wangi. Nah, kalau bodoh pakai minyak wangi. Berbeda kalau baunya tidak sedap, pasti akan dirasani kancane. Bodoh-bodoh kok ambune ampek. Nah, gitu. Tapi kalau kita wangi, ya, maka anjurannya Rasulullah itu sebelum berangkat sholat id kita itu harus mandi, diutamakan mandi, berpakaian yang bagus, yang paling bagus yang kita miliki, kemudian pakai wangi-wangian sehingga bertemu dengan saudara-saudara kita baunya itu adalah wangi. Bapak Ibu, mohon maaf saya mau bercerita. Beberapa hari yang lalu saya halal bihalal di rest area Sumbing Sindoro. Di mana, Bu? Di Kledung. Ada rest area di sana, ya. Di sebuah gedung. Saya cerita seperti ini ada seorang ngambu sininya sendiri. Kebetulan dia murid saya dulu. Saya katakan berarti sampean asli ora resikan kaya mbiyen. Nyatane saiki sih diambu-ambu berarti sampean ki mau menapa durung ngadus, saya bilang gitu, guyon itu. Artinya bahwa ketika kita bersama orang lain itu, maka perintah agama kita berpakaian yang seindah mungkin yang kita miliki. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 keindahan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah puasa yang sudah kita jalani kemarin itu ada pesan-pesan moral. Apa pesan moralnya Bapak Ibu? Yang pertama, bahwa puasa itu mendidik kita menjadi orang yang jujur. Betul apa tidak, Ibu? Betul, ya? Menjadi orang yang jujur. Coba jam 12 siang kita mau sholat, kita berwudu, kita dalam keadaan dahaga atau haus. Kalau kita akan minum ketika wudu itu tidak ada orang yang tahu. Tapi itu tidak kita lakukan karena kita baru dilatih menjadi orang yang jujur. Betul, Ibu? Harus, nggih? Kalau amaliyah kejujuran ini ditransformasikan dalam kehidupan sehari-hari, akan luar biasa. Kalau dari Bapak Presiden, penguasa tertinggi di Indonesia, sampai dengan kita yang ada di masyarakat bawah, kok kita itu jujur, insya Allah negara akan makmur, akan adil, akan makmur. Tidak akan ada petugas yang mencampur pertalit dengan pertamax karena jujur. Ya tidak, Pak? Tapi karena tidak ada kejujuran, maka nekat saja, yang penting aku badi, yang penting aku punya keuntungan, sehingga negara dirugikan sampai ratusan triliun karena ketidakjujuran. Oleh karena itu dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sedangkan kebaikan itu akan mengarahkan kepada surga. Jadi intinya, kalau kita akan bersama Rasulullah dalam surga, maka kita harus menjadi orang yang jujur. Setuju betul, Bu? Seorang suami jujur kepada istrinya. Kalau memang dia bekerja, waktunya pulang, dia harus pulang. Kalau belum pulang, ya dia harus memberitahu kepada istrinya bahwa aku akan
ke sana untuk melaksanakan tugas yang lain begitu. Istri juga jujur ketika di rumah, ya, terhadap suami, terhadap anak-anaknya. Kalau kejujuran ditegakkan, insya Allah negara akan aman, adil dan sejahtera. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Kemudian puasa mendidik kita menjadi orang, setelah jujur adalah disiplin. Coba Bapak Ibu, makanan sudah ada di depan kita, waktu kurang 5 menit, perut sudah keroncongan karena hidangan begitu menarik, bermacam-macam hidangan. Sebelum ada suara azan tanda waktu maghrib masuk, maka kita tidak akan menyentuh apalagi makan atau meminumnya. Setuju betul Bu? Luar biasa. Ini disiplin. Begitu pula kita baru enak-enaknya makan ketika sahur. Begitu ada tanda sirine yang mengatakan bahwa ini ada peringatan hampir waktu imsak, maka kita disiplin. Begitu ada kode imsak sudah toto 5 menit lagi kita sudah tidak boleh makan dan minum. Makanan milik sendiri, tidak ada orang yang melihat di rumah, hanya kita seorang diri, tapi kita tetap disiplin tidak mau makan itu karena kita masih keadaan berpuasa, dan puasa itu harus disiplin. Nyun sewu, seandainya kita itu disiplin dalam bekerja, disiplin dalam mendidik anak, disiplin dalam pergaulan, disiplin dalam bagi pedagang dalam menimbang dan menakar, maka tidak akan ada orang yang dirugikan. Tetapi kalau tidak disiplin, maka pasti ada yang dirugikan karena mengurangi hak daripada orang-orang yang harusnya dilayani. Setuju betul Pak? Nih. Kemudian yang ketiga, dengan puasa kita dilatih oleh Allah menjadi orang yang lapar, dilatih menjadi orang yang lapar dan haus. Ini supaya kita bisa merasakan betapa rasa haus dan lapar yang dialami oleh orang fakir dan orang miskin. Kalau kita lapar sejak dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore, pada sore hari makanan yang akan kita makan luar biasa. Ada kulak, ada teh manis, ada gimbal, ada tahu cokol, masih ada tempe kemul, masih ada kolaknya. Ya betul Bu? Nanti makannya juga begitu. Mungkin ada dagingnya, ada telurnya, isi tambah ada baksonya. Sementara orang-orang miskin yang hidup di kolong jembatan, yang tidak memiliki penghasilan tetap, mungkin pagi hari mereka lapar, mungkin juga siang hari belum bisa makan, mungkin sore hari juga belum bisa makan. Oleh karena itu, bagi orang yang sudah dilatih oleh Allah dengan puasa, harus melahirkan sikap simpati dan empati kepada orang fakir dan miskin tadi, kemudian mau merogoh sakunya, ambil uangnya untuk menolong dan membantu mereka. Setuju apa tidak Bu? Disinilah kemudian sehingga Allah mengatakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang mau berinfak di saat dia senang, di saat suasana longgar, dan di saat suasana sedih dan sempit, dia tetap mau infak untuk kepentingan orang lain. Itu tuntunan Allah
yang dididikkan kepada kita selama bulan Ramadan. Mari kita transformasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tegakkan kejujuran, kita tegakkan disiplin, dan kita tingkatkan simpati kita kepada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan dari kita. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khososoh. Dia mau menolong saudaranya, mau memberikan sesuatu untuk saudaranya yang membutuhkan, meskipun diri kita masih membutuhkan barang itu. Luar biasa, ini tuntunan dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian puasa mendidik kita supaya bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak perlu dibunuh dalam Islam. Sebab kalau hawa nafsu itu dienyahkan, dibunuh, sehingga orang tidak punya hasrat makan, tidak ada hasrat minum, nanti meninggal dunia. Tapi nafsu itu dibiarkan hidup, tapi diatur, diarahkan supaya nafsu tadi menjadi terarah. Karena dalam sebuah ayat Allah mengatakan, inna nafsa la ammarotum bisu ila ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu mengarahkan, mengajak kepada kejelekan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Nah, dengan puasa itulah maka hadirin hadirat diharapkan nafsu kita menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang semula dia jaya, dia memiliki jabatan tinggi, memiliki harta yang melimpah, tapi karena orang itu menuruti hawa nafsunya menjadi jatuh terpuruk. Sebagai contoh kasus yang terakhir ini Bapak Ibu, ada ada oknum dokter yang baru belajar atau kuliah spesialis anestesi. Ada kasus itu ya Bu ya, oknum ini. Karena dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya, dia tertarik dengan seorang perempuan penunggu ayahnya yang baru sakit. Dia dipanggil ke sebuah tempat, kemudian disuntik bius, akhirnya diperkosa. Betul-betul Bu, oknum. Akhirnya maka kemudian diberi hukuman, dia akhirnya diberhentikan sebagai mahasiswa. Itu spesialis tadi. Kemudian sudah tidak boleh praktek. Kemudian ayah ibunya malu kalau masih punya ayah ibu, anak istrinya malu kalau sudah punya anak istri. Kemudian dia kehilangan harta sekian ratus juta, biaya menjadi dokter mungkin mahal. Belum lagi masa depannya dia akan menjadi suram karena haknya sebagai dokter dicabut. Itu gara-gara ngumbar nafsu. Ada pula dia orang yang ingin cepat kaya, ya, saya harus kaya, kekayaan saya harus melebihi kekayaan teman-teman saya. Dengan bagaimanapun juga dia menghalalkan segala cara. Akhirnya dia korupsi sana, korupsi sini. Akhirnya kemudian ketangkap oleh KPK. Akhirnya semua hartanya disita, dia masuk ke penjara. Karena gara-gara dia nafsu tidak dikendalikan, ingin cepat kaya. Itu juga oknum, tidak melanggar hukum kalau mengatakan oknum. Masya Allah Bu, oleh karena itu marilah kita sebagai muslim, muslimat yang taat beragama, nafsu kita atur, kita arahkan sehingga kita tidak terjebak dalam kubangan nafsu yang begitu dahsyat, yang dalam, sehingga hidup kita menjadi sengsara. Mungkin tidak hanya dua, contohnya banyak, ya, banyak contoh-contoh yang seperti itu. Ini yang baru antara lain itu yang baru viral di mass media. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Rasul SAW pernah nyindir kita begini,
Ini yang terakhir, kaming soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya tidak menghasilkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya, semoga Bapak Ibu puasa kita tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus, tapi betul-betul mendapatkan pahala dari Allah yang melimpah, sehingga kita mendapatkan rahmah, mendapatkan barokah, dan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulah. Oleh karena itu, doa kita ketika hari raya, ketika bertemu dengan teman-teman kita mengucapkan bagaimana? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Sering ada yang menambah minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang kembali kepada fitrah, dan termasuk hamba Allah yang beruntung karena amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pengajian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan doa, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in warḍu 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minal aidin, Allahumma ij'alna minal faizin, Allahumma ij'alna minal maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.